Hai semua, apa kabar? Ibu harap kalian sehat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kebijakan moneter. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas kebijakan fiskal. Oke, kita mulai. Kebijakan fiskal. Nah, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produksi nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat, menstabilkan harga barang. Dan yang kelima, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal. Fungsi yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan upaya untuk mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fungsi tersebut ditempuh dengan cara mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat secara efisien. Faktor-faktor produksi yang dikelola dengan baik akan dapat membantu pemenuhan kebutuhan rakyat dan memberi dampak positif terhadap perekonomian. Fungsi yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi meliputi berbagai sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Bagaimana pemerintah mewujudkan fungsi tersebut? Distribusi kemakmuran dapat dicapai melalui pemerataan distribusi pendapatan. Pemerataan distribusi pendapatan akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat golongan ekonomi atas dan masyarakat golongan ekonomi bawah. Dan fungsi yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bertujuan memelihara keseimbangan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Esensi dari fungsi stabilisasi adalah mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian dan mengurangi resiko tertentu akibat gejolak perekonomian. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan anggaran seimbang merupakan kebijakan anggaran yang menyusun penerimaan dan pengeluaran agar jumlahnya sama besar. Kebijakan anggaran seimbang memungkinkan suatu negara tidak melakukan pinjaman atau utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Yang kedua, kebijakan anggaran defisit. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah defisit digunakan untuk menggambarkan jumlah pengeluaran lebih banyak atau lebih besar dibandingkan jumlah pemasukan. Begitu pula dengan kebijakan anggaran defisit yang menyusun jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, sehingga negara mengalami defisit anggaran. Yang ketiga, kebijakan anggaran surplus. Istilah surplus digunakan untuk menggambarkan posisi penerimaan yang lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan anggaran surplus memposisikan penyusunan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah dan mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah pengeluaran sehingga diharapkan jumlah barang atau jasa yang diminta tidak bertambah. Dan yang keempat adalah kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis disusun dengan cara menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar. Kebijakan anggaran dinamis diperlukan karena pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan negara lewat APBN semakin besar. Dan selanjutnya
ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen atau alat yang digunakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal sebagai berikut adalah pajak, belanja pemerintah, dan subsidi. Sekian dari materi hari ini, kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih.